Kita ulang lagi, syaratnya fikih itu harus disepakati ulama nopo gimana. Makanya kemudian jadi ijma. Ijma itu ittifaqu ahli asri. Orang di era itu sepakat. Nah caranya sepakat gimana? Dimulai dari konsensus. Misalnya gini, sampai tak warai fikih. Mungkin gampang. Misalnya orang junub, seorang lelaki mengeluarkan mani, itu namanya apa? Junub. Wajib mandi tidak? Wajib. Ya sudah, kalau keluar mani itu wajib mandi. Sebetulnya nggak ada hadis jelas tentang kelahiran. Tapi bayi yang keluar dari perempuan itu dianggap, ya ini agak bahasa fikih itu agak buruk, tapi jelas, agak vulgar tapi jelas. Fa innal walada maniyun munakidun, yang jenenge anak itu mani sing wis dadi wong. Sehingga ketika mani disepakati yujibul husla, sesuatu sing apa? Yujibul husla mewajibkan mandi, maka walad ikut mewajibkan mandi karena walad adalah maniyun munakidun, mani yang sudah menjelma jadi manusia. Nah kemudian kalau perempuan hanya mengeluarkan alaqah atau ulqah atau mudghah, segumpal darah atau segumpal daging dan seterusnya, ya sudah hukumnya sama karena ini semuanya dari mani yang munakid. Itu namanya fikih. Jadi fikih itu gampang sekali. Mesti narasi goblok banget. Nah lebih goblok lagi ngaji fikih juga reso fikih lebih buruk lagi. Nak sing ra di guru alim, sing ra di guru bahasa hal kan bodoh pates. Kan guru kok. Saya nak di guru alim kok guru alim. Lane di guru alim yo repot. Kok ora alim jarane. Enak-enak wong di guru bodoh dadi ora alim. Niru guru nih. Makanya bodoh itu karena nakir bodoh kan. Siapa dulu guru. Enak sampean sudah tidak bisa karena muridnya baca. Lagi ngejok padahal seperti hari itu ada musibah. Tapi kadang musibah ya berkah. Tapi saya cerita ini, saya mungkin termasuk orang yang di antara yang paling tahu tentang fikihnya Basiber, karena saya punya bapak di Nur Salim yang menangi Basiber, nanti ngaji 5 tahun, tapi dulu yang di Basiber. Bangun dulu saya lama ngaji Basiber, sehingga saya bahkan punya tulisan-tulisan tangan Basiber ketika di surat ini Fakih Mas Kumam. Saya punya naskah banyak tentang fuqaha wasina, tentang ahli fikih. Sehingga sebelum bahasa wafat, saya adalah orang paling sering cocokkan fikih sama beliau, karena saya dan beliau disatukan di Basiber. Karena ada hal menurutnya Basiber langsung bila wasitoh, yang saya di wasitoh juga memang. Tapi nanti indikanya di siapa? Basiber. Kita tahu Basiber lama sekali ngaji sama Fakih Mas Kumam. Itu orang bersih. Nah beliau ini menangani ngaji sama Mbak Mahfud dan di Fakih itu ditanya Mbak Semasa, itu 2 orang tak pernah cocok dalam fatwanya, tapi saling menghormati. Mbak Hasim dan di Fakih dan Mbak Ahmad Dahlan dan beberapa itu semuanya ngaji sama Syekh Mahfud. Yang Mbak Hasim tekuni Mbak Mahfud, yang dia khotib sampingan khotib Minangkabau. Yang Ahmad Dahlan Darwis itu menekuni Syekh khotib tapi ngajinya Mbak Mahfud sampingan. Hanya yang Mbak Ahmad Dahlan jadi Islam pergerakan karena Syekh khotib zaman itu sudah agak tertarik dengan pergerakan Ikhwan di mana Mesir. Yang Mbak Hasim jadi Fakih karena hanya menekuni Kiai Mahfud yang zaman itu juga alim alamah di Mekah. Karena setelah Sayyid Abu Bakar Santo wafat, Sayyid Suliana yang alim kayak beliau itu ya Syekh Mahfud itu punya karangan terkenal sekali namanya Al-Manhalul Amin di khasiati Minhajul Qawi. Ngapal none kangelan wong di khasiat itu musim. Jadi wong Jawa itu nakal. Jadi ini kita tuh Al-Manhalul Amin di khasiati Minhajul Qawi untuk Minhajul Qawi. Tapi wong kangelan ngapal lo kalau bilang apa? Khasiatul musim ada bilang khasiatul sama. Nah kitab itu dulu karangannya Bapak. Ya karangannya siapa? Bapak. Orang Yaman, bukan Imam Bapak. Bukan Bapak itu orang Yaman. Terus disarai sama Ibnu Hajar Al-Hitami. Jadi Minhajul Qawi. Ada yang baca Minhajul. Makanya saya pernah bilang berkali-kali, ulama itu harus mutabi itu ikut atasannya. Saya beri contoh. Sebetulnya kitab Wahab itu kan nyarai manhajullah. Ya Wahab itu bisa dia manhajullah. Itu kitab hidupannya Minhajul Talibin. Untuk memasdarkan nahaja yang haji itu bisa minhajan, bisa manhajan.
Untuk menjamakkan tolib itu bisa tolibin, bisa tulak. Nah, terus minhajul tolibin disulak jadi mandegul. Tapi yo akal-akalan kok. Saya benar. Makanya saya baca 2 kali kalau nggak manhaj. Nah, kenapa itu disulap? Karena Syekh Zakaria Al-Ansori itu orang yang sangat peduli dengan bahasa. Jika beliau sering ngendikan wa takdiri bidalik maula min takdirin asliga. Wa takdiri bidalik a'am min takdiri juga. Karena beliau itu pengagum nopo. Tetapi pengagum bahasa itu ya ada baiknya. Ada baiknya adalah karena agama ini dibawa oleh Nabi yang lisanul arabi. Lisanul arabi itu kadang nyebut sesuatu itu bitikri juz'i wa iradatil kubur. Kadang dikul wa iradatil kubur. Sehingga sebetulnya bahasa itu tidak perlu detail. Saya ulang lagi ya, bahasa itu tidak perlu apa? Karena nanti yang perlu detail itu akalnya mustami. Nanti kamu tahu maksud saya. Yang perlu detail itu akalnya mustami. Misalnya gini ya, ini tak beri contoh yang gampang. Kalau nggak paham ya terlalu. Ini karena gampang sekali. Saya misalnya punya cah dalam Zaid Umar Bakar, dari 3 Zaid Umar Bakar. Terus ketika ada tamu saya bilang gini, Zaid kesini, ada tamu. Sementara Zaid telah pergi, yang ada Bakar. Tentu kata Zaid ini pengganti cah dalam. Jika ada yang datang Bakar ya saya senang, yang datang Umar juga saya. Enggak, Umar tidak datang karena gobloknya dia menafsirkan Zaid itu musamma yang muayyan. Maka ini kebodohan yang plus ketakaburan. Karena kalau dia sedikit saja nalar, maksudnya ya itu ada tamu dan butuh dalam supaya bikin teh, dan itu tidak harus teh. Maka kata Zaid di sini adalah zikrul baldi wa iradatil kul dengan liputan khusus yaitu cahgan. Makanya ini penting sekali sehingga semua hadis yang Nabi ngintikan ya Mu'ad ya Abadzar itu tidak ada masalah siapapun melakukan itu. Adekan semua musamma itu menjadi muayyan, kita tidak bisa wiridan. Karena hadisnya ya Mu'ad ini uhibbuka fakul duburokul isolatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kamu tidak baca ini, saya akan haris ya Mu'ad. Saya akan tidak dapat ijazah itu untuk muayyan kan ada beban. Nah sehingga kalau kamu fanatik bahasa, maka kamu akan bilang begini, manggil ya rojul, dia wong lanang sepuai. Malah menjadi aneh lagi. Hanya karena ingin kalau manggil Zaid nanti Umar tidak masuk, Bakar tidak. Makanya ini penting saya utarakan. Makanya jadi ahli fikih itu ya harus ngerti balaghah karena sebagian analisis fikih itu murni masalah balaghah. Nah balaghah itu dimulai dari mana? Ya karena Quran itu lisanul arab. Bagaimana Quran memaklumatkan dirinya wa innahu latanzilun rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin. Dan lisanul arabi adalah memungkinkan dikerujus wa iradatil kul dikerukul wa iradatil. Saya beri contoh misalnya di fikih ini. Kalau sampai salah itu kualat. Ada seorang lelaki bilang gini sama istrinya, tolak tuki itu talak 3 udah sama dia. Nah, Haris tak takoki ojo nak keliru isen. Sampeyan kan cek santri. Sampeyan keliru kan gak masalah. Harus di sini kok. Isen Haris tahu isen diurut kok. Karena ini murid saya di sarang, malah rasa tak takoki. Tanggepnya man satara musliman, satara jagain aja. Nah, tolak tuki. Jatuh berapa? 1 atau 3? Jawab. 3. Ayo boleh. Seperti kampanye saja. Ada yang bilang berapa? 03 01 02 kan? Nah nanti di bab tolak itu diterangkan begini. Makanya ini termasuk pinter ya goblok, tapi nggak apa-apa ini masih anak-anak. Maka analisisnya begini. Dalam bahasa Arab taukid lafzi adalah taukid yang mengulang lafaz yang sama. Jika kalau itu niatnya taukid maka jatuh 1. Tolak tuki adalah kata yang murad dan bi. Terus tolak tuki kedua adalah taukid, tolak tuki kedua adalah taukid. Sehingga mungkin 1 itu mungkin. Kita tahu taukid dalam bahasa Arab wa ma minat taukidi lafziyun yaji mukarraron bakal likat berjinsi. Tapi kamu jawab 1 PD itu ya keliru. Kelirunya adalah jika lafaz itu muhtamil maka butuh niatnya yang melafazkan. Bisa saja melafazkan per lafaz itu diniati insya tolak. Kalau per lafaz diniatkan insya tolak maka jatuh
3. Karena setiap lafaz diniati menjatuhkan. Tapi bisa saja 02. Loh itu nanti cari di bab tolak. Dia di mahal ini. Bisa saja 02 karena ketika tolak uji pertama diniati insya, kedua diniati tauhid, ketiga diniati insya, berarti jatuh 2. Kalau kamu ingin menekuni fikih harus ahli balaghah. Karena sebagian jawaban fikih itu yang murni masalah balaghah. Nah kenapa? Ya karena ya tadi setiap bahasa itu analisisnya itu ya pakai balaghah. Misalnya majaz hadis. Kalau kamu tidak bisa majaz hadis, itu kafir halus. Orang terima fasik, kafir. Coba tanpa majaz hadis maknanya ayat ini, rasa setengah kafir. Wajah rabbuka wal malaku sawfa. Jajal mana? Wajah alam teko sawfa rabbuka pangeran sira. Kamu tahu pangeran Jawa. Allah kan? Wal malaku lan para. Oleh teko pangeran mbek malaikat sawfa ali baris-baris. Oh, gamu Imam Asy'ari. Ini Allah baris sama malaikat. Itu kan berarti tasbih apa? Tasbih wa bil qalbi. Apalagi Allah itu layak untuk dimakan, tidak menempat di satu. Maka mau tidak mau sepertinya harus dianalisis bahwa itu ada hadis. Majaz apa? Hadis. Yaitu wajah Rasul Rabbika, Rasul sebagai budak dibuang. Kemudian Rabbika menempati tempatnya budak. Yaitu wa ma yalid mudhofa yati khulafa andu bi Rabbi ida makhluq. Sehingga ya terjemahnya ya datang utusan Tuhanmu bersama para malaikat. Dan itu normal dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab memungkinkan hadis. Coba zaman misalnya ada ayat was'alil qaryata, tanyakan ke kampung itu. Kampung adalah nama tanah, nama area. Bisa enggak diberi pertanyaan? Tidak bisa. Was'alil qarya ahlal qarya. Berarti buang apa? Buang mudhof. Ya sama bahasa Arab juga buang mudhof. Nah, bab-bab seperti itu memang kita harus bisa kalau ingin jadi alim. Makanya masih jauh. Kalau teman ingin jadi fakih aja jauh. Apalagi mujaddid tambah jauhan. Maka sopan saja jadi orang biasa. Ya memang mau tidak mau ini ilmu yang nggak bisa dihindari dalam analisis. Nekah juga gitu, puluk juga gitu, bel juga gitu. Semuanya. Misalnya yang dikatakan sehot itu apa coba? Sampai tabkin. Dikatakan sehot dalam bel itu apa? Ijab dan qabul. Ijab itu kan dari kata aujaba yujibu ijazah. Sesuatu yang menjadikan harus, apa menjadikan bukti, apa menjadikan sebab. Tidak sama jam. Sama setiap hari wiridan. Pasti itu butuh ijab qabul. Tapi sebenarnya Anda itu tidak paham. Aku yakin tidak paham. Ijab itu apa? Ya ijab itu pokoknya satu perilaku atau ucapan atau apa saja yang menunjukkan bahwa kamu sudah akad melakukan akad. Qabul juga begitu. Nah kemudian fikih-fikih formalis, tekstualis kayak Zakaria Al-Ansari ngendikan, karena B itu syarat sahnya bitarofi, saling apa? Ridho. Terus kata Zakaria Al-Ansari, warido kopiyo, ridho itu tidak ada yang tahu. Fa'atu biro mayat dulu alaihi, maka harus ada standar untuk menunjukkan ridho itu, yaitu ijab dan. Sekarang pertanyaannya, ijab qabul itu lafziyan, apa iktironiyan, apa muqtadiyan, apa isyariyan, apa haliyan? Ya jawabannya semua bisa. Misalnya kalau kamu marung langsung makan gedang goreng, itu nyolong apa gasap? Apa nyilek? Kalau nyilek tidak bakoi ini. Kalau nyolong dengar kok nyolong. Darah itu kurang bayar. Darahnya apa coba? Belum ada akad ijab kau. Maka mau tidak mau dianalisis itu namanya bek mu'athah, bek yang tidak butuh ijab kabul. Sebetulnya ya tidak sama sekali dari ijab kabul, ada korena dari pihak yang menjaga warung. Kalau dijajakan itu berarti dijual. Ada korena dari pembeli, kalau berani makan berarti berani membayar. Maka berarti maknanya ijaban mayu dibuka. Maknanya mayu juga ada mayak tadi kan. Ada ijaban kotian yang disebut bek yang sudah dulu, ada ijaban yang berkotian disebut bek zamanal khiyar. Ya sudah seperti itu. Maka dibutuhkan kealiman dalam proses lughat. Ya, dalam proses apa? Lughat. Ini penting saya utarakan karena apa? Imam Bukhari itu dikatakan alim alamah dalam juga, kalau lagi ya. Imam Bukhari dikatakan alim alamah juga dalam bab fikih juga.
Meskipun beliau tentu spesialnya di ilmu apa? Hadis, karena beliau punya kitab yang dinobatkan oleh Asoful Kutub baca kitab bila adalah Sahih apa? Itu beliau pernah ditanya orang ini kan, beliau kalau ngarang hadis kan ada terjemah itu judul bab. Ya kalau terjemah dalam bahasa Arab itu maknanya judul bab yang mensarikan dari makalah, itu namanya terjemah. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, terjemah itu dari bahasa Arab dialih bahasa itu bahasa Indonesia maknanya apa? Tapi kalau sampai ngaji di Fathul Bari Hadi Tarjamatul Bukhari maknanya apa? Kesimpulan dari hadis yang diolah secara fikih dari judul, itu maknanya apa? Terjemah. Awas ya, salah. Sini Haris. Ada di sini aku nanti tanya. Nanti sekali goblok tak tahu kemudian karena sama saja. Iya. Nah begini misalnya Imam Bukhari pernah ditanya. Ini kisahnya aja ditanya gini. Kaifa taqulu fi talaqil akhras? Karena semua sesuatu butuh ijab dan qabul. Tahu kan ijab qabul adalah lafaz yang menunjukkan ijab, qabul lafaz yang menunjukkan qabul. Pertanyaannya ada orang yang ditegir akhras. Akhras itu misalnya bisu. Gak bisa ngomong. Terus Imam Bukhari ditanya, kaifa taqulu fi talaqil akhras? Lalu kalau orang akhras mau menceraikan istrinya gimana? Imam Bukhari udah jawab dulu. Wah bener-bener. Tapi sing darane itu mesti wong goblok. Sing darane pinter, wong sing buta pinter kaya Imam Bukhari. Makanya ini angel nyara itu. Jawabnya gini. Qala Rasulullah ngitung. Ana wa kafirul yatim kahadaini bil jannah. Saya dan yang rawat anak yatim kahadaini bil jannah. Terus asyhadu hakada 10 ya. Hakada wa hakada wa hakada. Terus Nabi nanti ketika asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Jadi kalau ke 30 29. Terus ada seseorang nanya Aisyah, "Kenapa kamu berdiam di situ?" Pak Asyarat ilas sama. Ternyata terus penanyanya melihat langit, asam suku sifat matahari pas apa? Gerhana. Sampai sekian riwayat. Lalu yang tanya sujud apa kok? Anda ini tak tanya tolak akhras, kenapa ngomong ngalor itu kemana-mana? Terjadi Imam Bukhari, saya paham itu. Kanjeng Nabi itu iso ngendikan, iku wae tau iktifak bil isyarah. Coba ketika Nabi ngendikan ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah, betapa dekatnya kafirul yatim dengan Nabi. Memahamkan enggak ketika Nabi beri contoh ini? Memahamkan betapa dekat. Nabi ketika asyhadu hakata wa hakata wa hakata orang paham maknanya 1 bulan bisa 30 hari bisa 2 bulan. Memahamkan enggak? Memaham. Artinya apa? Tolakul akhras adalah yasifu bi isyaratin muhdimatin. Bahwa tolaknya, mentalaknya orang akhras adalah syaratnya dengan isyarah yang memahamkan. Lalu dalilnya mau asyhadu hakada wa hakada. Ya coba misalnya sampean ditakok itu olah malah bakas. Anak yatim bakas pulang. Ternyata Imam Bukhari itu jauh sekali pandangannya bahwa Nabi pernah iktifak ngalap cukup dalam menjelaskan dengan isyarah. Kalau isyarah cukup untuk menjelaskan, cukup pula untuk tolak. Clear ya? Makanya ngaji Bukhari angel-angel gampang. Gampangnya nak jangan angen, nangisnya nak jangan angen. Khataman itu kan gampang, mau kok muridnya meninggal di sholawat, sholawat. Itu gampang. Tak kok khatam Bukhari itu rasa saya nyender. Kalau jangan angen ya seperti. Nah makanya Imam Bukhari babu sikati tolakil akhras. Terus kemudian beliau gak cerita tentang tolak kita. Asyhadu hakada, wa hakada. Ana wa kafirul yatim kahadaini fil jannah. Pasyarat akhlas banyak sekali yang bisa. Terus kata Fathul Bari, saya pertama baca hadis ini juga bingung apa hubungannya dengan tolak. Baru dia kenangan karena tadi Imam Bukhari yang memahami ya sekali Ibnu Hajar ternyata kata beliau, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa isyaratul akhras bimanzilatin nutil, orang yang tidak apa atau isyarah bimah itu bimanzilatin nutil. Buktinya Nabi yang ngendikane saged ternyata kadang iktifak dengan isyarah. Kayak sampean kalau di tengah Pak Haris itu kok tadi gedeng ya. Mesti itu orang paham enggak? Enggak paham enggak? Paham. Lah nanti ditolak juga lafaz-lafaz dalam tolak dalam bisa diganti oleh isyarah. Hingga dari logika itu bil mu'athaf bil muhaqqarat sah.
Karena berani makan berarti isyarat membeli ya atau membayar, yang menjual menjajakan berarti isyarat di. Nah, tapi nak iwak ning lemari jatah bojone kok jupuh kok. Mesti ngamuk karena enggak niat di. Nah, kenapa mau atofsah? Karena tadi tergantikan oleh apa? Jadi saja sama. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, dimana Gus Baha ini ngaji lumayan singkat ya, karena memang tidak ada setengah jam, dan itu membahas mengenai beberapa hal yang sudah kita catatkan, dan ini bukan kesimpulan tapi ini adalah catatan yang sebagai pengingat saja. Yang pertama adalah bahwasanya ngaji fikih itu yang berguru itu membuat sanad keilmuannya itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu juga menjaga kecerdasan berilmu atau kecerdasan bermetode ilmiah atau bermetode. Kemudian yang kedua, ulama itu harus ikut tatanan ya. Tatanan di sini ada tatanan sanad, tatanan metode dan lain sebagainya, agar keilmuannya itu terjaga dan nyambung sampai dengan keilmuan dari Rasulullah. Jadi artinya adalah keilmuan ini dijaga, yang mana orang-orang itu kan taunya kalau misalkan tidak memakai kitab, tidak memakai referensi, itu kan nantinya jadi pemikirannya dia sendiri, dan itu tidak diperbolehkan. Harusnya adalah ilmu yang disampaikan adalah ilmunya Rasulullah, yang mana itu diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian sampai pada para ulama, dan itu harus bersanad yang jelas. Yang ketiga, bahwasannya bahasa itu tidak harus detail ya. Bahasa dalam Al-Quran, bahasa dalam hadis itu tidak harus detail, tetapi yang harus detail adalah akal dari para mufasir ya. Akalnya mufasir itu yang harus detail, harus bisa meneliti secara cermat, agar apa? Dalam penafsirannya itu bisa tepat. Yang mana kemudian yang keempat adalah sebagai ahli fikih atau para mufasir itu harus paham ilmu balaghah ya, atau balaghah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu grammar atau tata bahasa lah. Nah, itu agar makna terjemahannya itu bisa tepat, karena sekali salah maka itu adalah fatal ya, kesalahan yang fatal, karena pemaknaannya akan melenceng nantinya, karena ini berkaitan dengan fikih ataupun berkaitan dengan tafsir Al-Quran ya. Kemudian yang kelima, bahwasanya sighot adalah ijab qabul, dan ijab qabul itu baik di perdagangan, di jual beli ya, di transaksi jual beli maupun dalam nikah itu sama saja, harus ada ijab dan qabul, dan itu kalau bisa dilafalkan ya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya orang yang membeli di warung kopi itu langsung makan gorengan, padahal kan di situ tidak ada ijab qabulnya. Nah, itu gimana itu? Nah, maka dari itu jawabannya adalah hal itu dinisbatkan pada pemaknaan yang ada di warung, yaitu yang berani makan berarti berani membeli, harus membayar. Karena makan berarti membeli, karena itu jelas warung ya, bukan rumah pribadi. Itu jelas warung, maka ketika ada warung makan di situ, kemudian ada warung gorengan di situ ya, ketika makan tidak ada ijab qabul pun, maksudnya tidak nembung pun, itu tetap dihukumi membeli, harus membeli. Kemudian selain itu, bagaimana ijab qabul atau sighot talaq dari orang yang bisu, orang yang tuna wicara. Nah, padahal kan kalau ijab qabul itu harus dilafazkan ya katanya ya. Ya, makanya ini menjadi pertanyaan penting. Kemudian dijawab oleh Gus Baha bahwasanya ya, ijab qabul ataupun sighot yang dilafazkan oleh orang yang mohon maafnya adalah bisu, maka itu bisa dengan isyarat ya, bahasa isyarat ya, dengan bahasa isyarat. Meskipun tidak melafalkan secara zahir ijab qabulnya, tapi ataupun secara lisan yang jelas, tetapi di situ memakai isyarat dengan kias hukum pernyataan Rasulullah terkait hubungan orang yang ngopeni anak yatim, diisyaratkan dengan tangan yang ataupun hubungan kedekatannya dengan Rasulullah itu seperti halnya jari telunjuk dan jari kelingking, jari telunjuk dan jari tengah maksudnya. Nah, itu kan jadi suatu isyarat ya. Rasulullah memakai bahasa isyarat untuk menjelaskan suatu hadis atau menjelaskan suatu hal lah ya.
Dan itu kemudian dikiaskan juga sebagaimana hal tersebut, maka hukumnya orang yang hukum ijab kabulnya orang yang bisu itu ya tetap juga bisa pakai isyarat ijab kabulnya. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa kita dapatkan, kita catatkan dalam kajian kita bersama dengan Gus Ba kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita. Semoga berkah dan berkah untuk kita semua, dan semoga kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Ba. Mohon maaf beberapa waktu ini agak kurang ya waktu kita untuk ngaji dengan Gus Ba, karena kita jarang memposting Gus Ba ya, karena beberapa hal dimana di bulan Agustus dan September ini banyak kegiatan yang di situ kegiatan-kegiatan di desa ya. Kita tetap bersosial dengan masyarakat, tapi kita semoga bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Ba. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.